Polisi masih melakukan pendalaman terkait penemuan jasad Purnawirawan TNI berpangkat Brigjen di perairan Marunda, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka-luka di tubuh korban. Jasad seorang pensiunan TNI ditemukan di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah kartu identitas termasuk kartu tanda anggota Badan Intelijen Negara atau BIN. Atas nama Brigjen Purnawirawan Hendrawan Osteven. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam menyebut dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka-luka. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Haryanto menyebut pihaknya masih menelusuri penyebab tewasnya Purnawirawan TNI Hendrawan Osteven. Haryanto menerangkan, HO merupakan purnawirawan berusia 75 tahun dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal Bintang 1 yang telah lama mengabdi di lingkungan TNI Angkatan Darat. Saat ini, polisi juga masih menyelidiki terkait penemuan jasad purnawirawan tersebut, salah satunya memeriksa rekaman CCTV di lokasi. Dari penelusuran sementara CCTV, diketahui diduga korban melaju menggunakan satu unit mobil masuk ke dermaga KCN Marunda. Mobil korban melaju hingga ke ujung dermaga dan hingga terjun ke laut. Tim Liputan, Metro TV. Penemuan jasad pensiunan TNI berpangkat Brigjen di perairan Marunda masih menimbulkan pertanyaan. Polisi menemukan kartu tanda anggota Badan Intelijen Negara atas nama Brigjen TNI Hendrawan Osteven. Lantas siapa sosok dari Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Osteven ini? Untuk membahasnya sudah bergabung pengamat intelijen Wawan Purwanto. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mas Valentinus. Baik, Pak Wawan, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru soal penyebab dari kematian almarhum? Ya, ini masih dalam pendalaman dan penyidikan. Nanti tentu akan disampaikan langsung oleh pihak kepolisian karena kewenangan untuk uji forensik ada di pihak kepolisian dan kita semua menghormati sesuai dengan SOP yang ada dan sekarang karena masih terus dilakukan pendalaman, kita tentu menghargai dari jerih payah dan upaya-upaya yang tentu saja nanti akan diumumkan secara terbuka oleh pihak kepolisian. Demikian, Mas. Baik, almarhum telah terkonfirmasi adalah anggota BIN, mantan anggota BIN. Sudah berapa lama Pak Wawan mengenal sosok almarhum? Saya kenal ya kurang lebih 20 tahunan. Sudah banyak sekali juga jumpa dan berinteraksi di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dan memang beliau ahli khususnya di dalam masalah multi etnik maupun juga dengan hubungan luar negeri dan dari situ banyak sekali diskusi yang bisa digali dan pengalaman beliau dalam menjalankan tugas selama ini bisa di-share dalam mengatasi berbagai persoalan. Dan memang beliau juga orangnya cerdas, energik, dan juga humble, serta juga mau tukar pikiran dan beliau juga menghargai pendapat-pendapat orang lain. Sehingga kita sering berinteraksi ketika ada masalah-masalah krusial yang perlu didiskusikan. Oleh karenanya kita mengenal betul dengan karakter beliau. Dan terakhir itu kami jumpa itu sekitar 2 tahun yang lalu, di mana di dalam 1 minggu itu kami jumpa 3 kali. Dalam sekali jumpa itu sekitar 2 jam. Karena ada yang dibahas masalah-masalah krusial. Dan selanjutnya kami bertelepon kalau ada persoalan-persoalan yang ada. Sehingga memang meskipun beliau sudah pensiun lama, tapi karena pengalaman birokrat beliau cukup banyak, maka sering ada sharing dengan berbagai unit yang ada dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Oleh karenanya ini ada kenal secara baik dan kita sadari bahwa beliau tidak
segan-segan untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan, sehingga itulah kedekatan kami selama kita berinteraksi, demikian. Hmm. Apakah ketika bertemu terakhir 2 tahun lalu ya Pak Wawan, apakah ketika bertemu itu almarhum pernah menyinggung soal kehidupan pribadinya Ya. atau pekerjaannya selama ini Pak? Karena beliau sudah purna tugas dan cukup lama, kan usianya 75 sekarang. Beliau purna tugas di usia 58 waktu itu, sehingga kalau yang disampaikan justru karena kalau kami hadir atau ketemu itu tentu ada topik yang dibicarakan. Kita membicarakan mengenai persoalan-persoalan negara yang terkait dengan bidang yang beliau geluti. Dari situ maka kami share mengenai masalah-masalah, bukan masalah pribadi, tapi lebih kepada masalah-masalah tren terkini yang sedang perlu kita perbincangkan. Oleh karenanya kalau apakah ada masalah pribadi, waktu sepanjang kami berjumpa tidak ada hal pribadi yang disampaikan. Paling kami nyampaikan ya apa kabar, kemudian bagaimana sehat dan sebagainya. Tapi kemudian kembali menukik ke persoalan-persoalan krusial yang kami sharing bersama. Itu demikian, Mas. Baik, tapi selama Anda mengenal almarhum sebagai seorang sahabat, apakah almarhum pernah bercerita misalnya soal kondisi kesehatannya, Pak Wawan? Sepanjang pertemuan tidak secara khusus menyampaikan mengenai kondisi kesehatannya, hanya saya sampaikan sehat Bapak, sehat gitu ya. Paling demikian. Kemudian kegiatan sehari-hari ya apa untuk menjaga kebugaran ya olahraga, karena beliau olahraga secara berkala ya, secara rutin. Dan check up juga tentu dilakukan juga. Tapi karena kami tidak mendalami persoalan kesehatan di dalam perbincangan itu, maka itu hanya glance saja kita bicarakan. Selebihnya kita bicarakan lebih kepada materi-materi yang memang kita diskusikan. Dan perbincangan memang banyak mendalam, semakin mendalam mengenai persoalan-persoalan yang ada. Dan kami karena beliau senior dan banyak pengalaman lapangan yang sudah dikecap dari asam garamnya ketika beliau berada di lapangan, maka disitulah kami saling mengisi mengenai persoalan-persoalan yang ada, tidak terkait secara khusus mengenai kesehatan. Memang beliau brilian, orangnya itu pemikirannya masih tajam lah. Kemudian juga analisisnya juga bagus dan tidak pelit mengenai informasi, sehingga kita share itu bisa cocok dan terus berkembang kepada hal-hal krusial lainnya. Dan itu kalau misalnya tidak cukup waktunya ya kami pertelepon, sehingga itu yang kita sambungkan selama ini. Demikian. Baik. Tapi sepengetahuan Anda, apakah almarhum memang sering mengunjungi area pelabuhan Marunda atau pernah mengunjungi area pelabuhan Marunda selama ini, Pak Wawan? Karena tidak bercerita mengenai masalah itu, maka kami tidak menangkap sinyal mengenai kunjungan kemana saja. Karena beliau kan sudah pensiun, sehingga lebih cenderung beliau bisa menjadi orang bebas untuk ada satu kegiatan-kegiatan apapun. Dan memang karena sudah pensiun cukup lama ya rentang waktunya, sehingga beliau lebih memilih kegiatan yang tidak terikat pada sebuah acara kedinasan. Dan beliau selalu meluangkan waktu kebebasannya untuk kegiatan apa saja. Oleh karenanya kalau tadi ditanya apakah memang sering ke Marunda, beliau tidak pernah bercerita tentang hal itu. Demikian. Baik, Pak Wawan Purwanto, terima kasih atas keterangan yang Anda sampaikan dalam Prime Time News sore ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.